Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuner. Kita jumpa lagi di program Menuju 2024. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, seorang perempuan yang cantik. Dia adalah Ketua KPU Kabupaten Bulungan, Ibu Lili Suryani. Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik. Ya. Kita kurang lebih nanti setengah jaman ke depan akan bincang-bincang soal Pemilu 2024 yang kurang lebih 2 tahun, tapi kayaknya nggak terasa, Bu ya. Iya. Tahapan memang sudah dimulai. Nah, nanti kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh KPU Bulungan, kita akan pengen tahu dari Ibu Suryani. Kemarin sepertinya sudah ada kumpul-kumpul dengan teman-teman media ya. Kira-kira apa, Bu, yang sudah dimulai dilakukan oleh KPU Bulungan menuju Pemilu 2024? Terima kasih, saya sapa dulu ya. Siap, salam ya. Tribuner ya. Okay. Tribuner. Ya, jadi terima kasih sebelumnya kita sudah diundang dan hari ini luar biasa, hari yang luar biasa menurut saya. Untuk KPU Bulungan sendiri menuju 2024 kita sudah melakukan beberapa hal ya, terutama tahapan pemilu tahun 2024. Kita tahu bahwa PKPU 3 terkait tahapan itu sudah diluncurkan oleh KPU RI. Kemudian tahapan kemudian PKPU 4 juga terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik juga sudah dikeluarkan oleh KPU RI, dan saat ini kita berada di tahapan menuju pendaftaran partai politik. Pendaftaran partai politik. Sedangkan apa yang dilakukan KPU saat ini dan sebelumnya, ya kan? Jadi sebelum tahapan sebenarnya kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Karena kita terakhir melakukan kegiatan pemilu pilkada itu tahun 2020. Setelah pilkada tahun 2020, KPU RI mencanangkan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sudah memang dalam aturan itu di undang-undang disebutkan bahwa ada pemutakhiran data pemilih berkelanjutan untuk mendapatkan data pemilih yang berkualitas ke depan menuju pemilu 2024 sebenarnya. Jadi kan agak beda ya, karena kan nanti ada serentak pemilihan umum legislatif, kemudian pilpres, dan disusul tidak lama kemudian pilkada. Nah, sangat repot sekali, Bu. Ya, jadi walaupun dia serentak, kata keserentakan ini perlu kita pahami. Karena masyarakat awamnya berpikir bahwa serentak pemilu itu sama dengan pilkada. Yang terjadi adalah keserentakan di tahun yang sama. Sedangkan pemilu tahun 2024 itu tepatnya tanggal 14 Februari tahun 2024, sedangkan pilkada itu tanggal 27 November. Artinya beberapa bulan kemudian. Beberapa bulan kemudian. Nah, otomatis ada tahapan yang beririsan di situ. Nah, tahapan yang beririsan ini nantinya tetap akan dipersiapkan sama. Sesuai dengan nanti kita lakukan sesuai dengan regulasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghasilkan untuk tahapan saat ini, bagaimana kita mendukung kegiatan KPU RI dari segi pendaftaran partai politik yang fungsinya di KPU Kabupaten apa? Fungsinya nanti kita akan melakukan fungsi kita sesuai dengan regulasi di PKPU 4 tahun 2022. Artinya kan tahap ini adalah verifikasi nanti partai-partai baru yang mendaftar, partai lama dan partai baru ya? Nah, tadi bicara tugas, nah nanti penangan dari KPU Kabupaten itu seperti apa? Apakah cukup memverifikasi dari yang sudah daftar dulu secara online nanti ya? Nah, seperti apa, Bu? Nah, jadi untuk pendaftaran ini kita perlu ketahui juga bahwa ada 3 poin yang penting di dalamnya. Yang pertama, sesuai dengan keputusan MK, otomatis partai politik itu ada yang tidak diverifikasi faktual. Jadi verifikasi ada 2 nih, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Kalau administrasi semua partai? Kalau verifikasi administrasi itu semua partai akan diverifikasi administrasi. Tetapi untuk partai yang sudah lolos parlemen resort itu akan sampai 4% ya. 4%. Itu akan sampai di verifikasi administrasi yang sudah masuk parlemen resort di DPR RI. Tetapi yang partai lama yang tidak sampai
ya, walaupun dia memiliki kursi di parlemen khususnya di daerah, tapi tidak miliki kursi di DPR RI, maka dia harus melewati verifikasi faktual juga, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Betul, 2 tahapan, administrasi dan verifikasi faktual. Okay. Nah, untuk partai baru otomatis keduanya, kan begitu. Jadi 2 hal ini yang kita lakukan. Nah, apa fungsi kita di sini? Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa perbedaan yang dilakukan, yang terjadi nantinya di 2024 dan 2019. Di 2019 itu ada kewenangan yang diberikan KPU RI kepada kepada kabupaten dan provinsi. Nah, sekarang ini semua terpusat di KPU RI. Semua terpusat di KPU RI, pendaftaran dan sebagainya, dan lebih memudahkan sebenarnya partai politik, di mana memudahkan partai politik tidak banyak menggunakan lembaran-lembaran lagi. Betul. Kalau dulu itu teman-teman mendaftar, partai politik mendaftar di KPU RI, kabupaten provinsi juga. Kemudian mereka di kabupaten itu menyampaikan haknya. Misalnya KTP dan sipol, KTP dan ininya itu haknya disampaikan juga ke kabupaten kota. Nah, kalau sekarang sistemnya enggak melalui sipol. Dulu juga sipol, tapi tetap masih semi lah ya. Semi. Sekarang udah full sipol. Kemudian udah full sipol, mereka semuanya dilakukan di pusat. Diberikan pusat, nanti dari pusat, dari KPU RI akan diturunkan ke kabupaten melalui sipol juga untuk melakukan verifikasi di tingkatan masing-masing. Oke, jadi lebih simpel ya. Lebih simpel, tidak banyak menggunakan kertas. Kalau eranya udah era digital. Iya. Nah, kalau menurut informasi yang sudah masuk, kira-kira nanti 2024 ada berapa parpol Bu di Bulungan ini? Kalau informasi yang kita dapat ya, informasi yang kita dapat dari Kesbangpol, untuk partai baru kalau tidak salah ada 5 ya yang sudah terdaftar di Kesbangpol. Kemudian yang lainnya kita belum ketahui ya. Untuk di Kabupaten Bulungan kita belum ada data, cuman dari Kesbangpol datanya. Kemudian kalau yang sudah mengambil sipol, sudah mendaftar untuk memasukkan data partainya ke sipol, itu kan sekitar 37 ya, 36 lebih, ditambah dengan partai lokal Aceh. Oke. Nah, itu cukup banyak juga. Ya, jadi tapi kan ini masih seleksi ya. Ya, mereka masih proses penginputan. Jadi mereka masih proses penginputan sipol, data keanggotaan dan KTA-nya masih masuk ke mereka. Kemudian nanti pendaftaran di bulan Agustus ya. Bulan Agustus nanti mereka proses pendaftaran. Nah, di situ baru kita bisa lihat berapa sebenarnya yang akan mendaftar. Untuk menjadi calon peserta pemilu. Itu baru partainya, belum caleg-calegnya. Calonnya. Jadi partainya lolos dulu, baru masuk ke ininya, ke calegnya. Nah, oke Bu, kalau kita bicara yang agak lebih umum, artinya kan bahwa pemilu ini kan tujuannya adalah untuk menghasilkan partai politik dan wakil-wakil kita yang berkualitasnya. Nah, kira-kira kita kan juga perlu nih edukasi, sosialisasi kepada pemilih-pemula, karena bayangan saya 2025 itu sangat besar pemilih pemula milenial kita. Nah, apa yang kira-kira akan dilakukan KPU Bulungan? Jadi kalau terkait itu sosialisasi ya, kalau kita di divisi sosialisasi sebenarnya sudah banyak melakukan kegiatan baik sebelum masuk tahapan maupun pada saat sekarang ini. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah kita sebenarnya kegiatan yang ini ada sekolah demokrasi online kita sudah lakukan, dan memang kita melihat potensi pemilih pemula ke depan akan lebih besar karena yang masuk itu yang kelas 1 sekarang sampai dengan kelas 3 yang ke depan. Jadi yang kelas 1 sekarang akan jadi kelas 3, kemudian yang kelas 3 lulus kuliah, tetap mereka juga sudah menjadi pemilih pemula nantinya. Sekarang berapa Bu? DPT Ya? yang tahun kemarin kira-kira potensi kira-kira pemilih yang 2024 berapa kira-kira? Untuk Bulungan? Kalau kita di Bulungan kan ada namanya DPB ya. Mungkin nanti sebentar saya bahas DPB, jadi saya bahas satu-satu dulu. Dan nanti masuknya ke sana. Nah, setelah kita masuk, kita lakukan sekolah online, kemudian kita juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sebenarnya.
kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Cuman kita juga melakukan kegiatan yang namanya pemberian reward ya, ulang tahun ya, ulang tahun kepada pemilih pemula. Oh gitu. Jadi di sekolah-sekolah, Seperti apa itu? jadi kita berikan sejenis sertifikat. Kita dari data yang kita dapatkan dari DP4 itu kita cek yang akan ulang tahun. Oke. Di sekolahnya, di tanggal itu, kemudian nanti kita kirimkan dalam bentuk sertifikat. Artinya ulang tahun yang ke-17. Oke. Terima kasih Anda akan menjadi pemilih pemula di tahun 2024. Itu KPU dapat data dari sekolah. Dari sekolah masing-masing. Jadi kita punya kemarin di 2021 itu kita kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk meminta data mereka. Menarik juga itu. Iya. Jadi semua data-data di sekolah seluruh Kabupaten Bulungan ini ya? Iya, dimasukkan melalui Google Form, kemudian kita cek untuk kita lakukan yang namanya pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi proses data itu yang kita pakai sehingga ada beberapa sekolah yang kita datangi itu di mana mereka sudah ada siswanya yang 17 tahun. Kita berikan hadiah. Kalau yang nggak sekolah gimana? Nah, yang nggak sekolah kita tidak dapat data yang nggak sekolah. Sementara yang sekolah dulu upaya. Sehingga mereka nanti di 2024 saya pasti milih nih karena saya sudah dapat ini. Kemudian kita juga menyampaikan ke kepolisian. Jadi pemilih pemula ini perlu kita ketahui bukan cuman anak sekolah ya Pak. Betul. Ternyata Purna TNI Polri. TNI Polri dan TNI Polri itu yang sudah pensiun di tahun ini, nanti sampai dengan tahun 2024 mendekati hari H itu mereka adalah pemilih pemula. Itu juga dikasih juga. Itu juga kita sudah lakukan penyampaian, kita sudah sosialisasi juga kepada kalau kita di Dandim ya, kita sudah komunikasi menyampaikan bahwa kami butuh data yang pensiun, khususnya yang ber-KTP Bulungan. Kemudian yang di kepolisian juga kita lakukan hal yang sama, sehingga data purnawirawan itu, purna bakti mereka itu dimasukkan ke kita, sehingga kita ngecek, ini masuk nggak di DPT nih, udah masuk nggak di DPB, jadi dari situ kita masukkan datanya. Jadi itu penghargaan atau apapun namanya lah. Sertifikat aja. Sertifikat aja. Secara online atau datang ke sekolah kemudian dikasih? Kita datang ke sekolah. Kita datang ke sekolah. Nah, kedepannya mungkin lebih cenderung nanti kita kirimkan langsung ke sekolah. Yang sekolah-sekolah yang kalau sekolahnya jauh kan cukup repot juga tuh. Kalau yang itu biasanya lewat WA aja. Jadi banyak dari sekolah online, kemudian ini banyak program yang bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk pemilih pemula ya, nah harapan kita juga kita bisa kerjasama dengan contohnya dengan Tribun nanti, bisa dengan jurnalistik dan pemilu, jurnalistik dan demokrasi, sekolah lagi saya pikir berkolaborasi dengan media itu sangat penting. Sebenarnya mungkin tidak hanya sekolah, lah untuk yang milenial sekolah, tapi kan banyak juga masyarakat tuh perlu juga ke desa-desa lah, sangat desa-desa yang jadi pilot project kita, khususnya yang namanya Desa Peduli Pemilihan. Ada kita sebenarnya dari 2021 itu ada yang namanya program kita dari KPU RI juga, program Desa Peduli Pemilihan, di mana desa itu menjadi pilot project kita. Harapan kita desa tersebut menjadi desa demokrasi, di mana mereka tidak datang ke TPS karena money politik, tapi mereka sadar demokrasi. Mereka datang karena memang harus memilih pemimpin mereka, seperti itu. Tugas itu kan cukup berat Bu ya, artinya kan mungkin ada orang yang memang dengan sendirinya sadar bahwa pentingnya demokrasi. Tapi kan sekali lagi iming-iming politik uang itu kan pasti cukup masif ada juga ya. Masif juga itu. Apalagi juga dari partai-partai politik yang justru seperti itu. Nah, itu selain edukasi ke pemilih, bagaimana dengan edukasi dengan tadi Bu, dengan partai politik, dengan nantinya caleg-caleg juga gitu? Iya. Jadi harapan kita juga ke depan kita bisa kerjasama dengan partai politik, artinya dan setiap pertemuan kita dengan partai politik kita tidak pernah lupa untuk menyampaikan hal tersebut. Di mana sudahlah nih Kabupaten Bulungan, kalau yang namanya money politik pastilah kita tahu. Cuman kan kita tidak bisa tutup mata nih. Kedepannya mau jadi apa nih Kabupaten Bulungan dengan keadaan yang seperti itu. Maka
mimpi kita adalah bagaimana Kabupaten Bulungan itu mendapatkan pemimpin yang dibutuhkan, Betul. bukan yang diinginkan. Ya, ya. Jadi idealnya seperti itu, sehingga kita bisa membangun Bulungan menjadi terdepan seperti itu kan. Dari mana? Dari pemimpin-pemimpinnya, baik yang duduk di legislatif maupun nanti yang di pemerintahan. Sehingga harapan kita partai politik juga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat atau kader-kader mereka, kader-kader mereka. Karena pada dasarnya sekarang ini untuk di KPU sendiri informasi semua transparan, nah, tidak ada lagi yang namanya hoax. Jadi data itu sudah terbuka. Contoh data TPS saat ini udah terbuka. Kalau dulu kan mereka harus datang ke TPS, kemudian mereka harus tahu berapa jumlahnya, di mana dan sebagainya. Kalau sekarang tidak perlu, sudah ada dalam genggaman. Semua serba online sekarang sudah online. Artinya tidak ada alasan lagi memprotes apapun. Betul. Kan? Jadi sekarang kita di KPU ada namanya Lindungi Hakmu Mobile. Ya, betul. Nah, dengan Lindungi Hakmu Mobile, siapapun bisa mengakses, melihat dia terdaftar atau tidak di Kalau DPT. mau terdaftar tinggal dia daftar sendiri kan, nggak perlu. Secara online bisa menyampaikan ke KPU, bisa mengirim ke kita juga bisa, mendaftar online juga bisa. Kemudian dia tahu untuk mengetahui di mana TPS-nya juga bisa. Jadi calon partai politik, siapapun pengguna itu bisa melihat dia TPS-nya di mana, berapa jumlah DPB saat ini ya, karena DPT belum, DPB yang saat ini. Jadi sudah ketahui, oh lokasi TPS-nya di sini, atau TPS di Tanjung Salur itu ada berapa, kelihatan, persentasenya pun kelihatan. Jadi tidak ada yang tertutup, saya pikir, sehingga semua sudah bisa diketahui. Ya, jadi lebih mudah, dan ini sebenarnya harapan kita dengan partai politik maupun masyarakat itu bisa proaktif. Kalau dia tidak terdaftar, langsung daftarkan. Kalau dia tidak tidak mendapatkan apa yang pada saat dia mengecek datanya misalnya, atau partai politik mengecek konstituennya, coba lihat KTP-nya, gitu kan, terdaftar enggak? Termasuk berarti kayak pemilih ganda sudah bisa diantisipasi ya? Kalau bukan ada pemilih ganda nih. Iya, jadi kalau sekarang itu sudah dihapus nih, udah mulai dihapus pemilih ganda dan sebagainya, itu sudah mulai dihapus. Makanya fungsi termasuk kematian. Ya, ya. Nah, kematian, karena banyak kan setiap kita pertemuan data kematian nih gimana gitu kan, selalu muncul terus setiap pemilu, sehingga undangannya digunakan. Orangnya tidak ada, tetapi ternyata setelah kita melakukan pre-check data yang dikirimkan dari KPU RI melalui Kemendagri ke KPU RI dan diturunkan ke kita, hasil data itu kita sinkronisasi dengan data yang ada. Ternyata setelah kita cek, ternyata ada juga yang data meninggal yang sudah punya surat kematian ya dari Disdukcapil, ternyata orangnya masih hidup. Nah, itu kita dapat juga, sehingga tidak semudah kita, oh ini sudah meninggal, ada artinya ininya. Semua itu bisa dicek, Bu ya. Dicek. Apakah ini sudah meninggal benar atau sebenarnya sebelum terdaftar sudah terdaftar. Nah, sekarang gini. Kalau mungkin dengan model online di kawasan atau wilayah perkotaan nggak masalah. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang di luar, di pedalaman yang mungkin nggak ada akses itu, Bu? Nah, kalau kami kerjasama dengan desa. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa kalau di KPU Bulungan. Ada solusinya. Ada solusinya. Jadi kita dari data yang kita dapatkan itu, kemarin kita langsung dengan di divisinya ya, khususnya divisi data itu, kita minta teman-teman divisi data mengirimkan data tersebut ke desa-desa. Jadi kita ada grup koordinasi desa namanya, di mana di dalam grup WhatsApp itu semua desa yang ada di Kabupaten Bulungan. Jadi di situ kita kirimkan data yang untuk dicek ini datanya benar enggak, dicek di masyarakatnya benar enggak, udah meninggal apa belum. Kita kirimkan data itu untuk dicek. Nah, disitulah kita dapatkan ternyata ada data yang di situ meninggal tulisannya, tetapi ternyata masih hidup. Nah, kita cek betul enggak, kita verifikasi. Kita datangi, di mana kita bisa dapat orangnya. Dan kemarin kita dapatkan, ternyata orangnya masih baik-baik saja dan sehat ternyata. Jadi bingung juga. Nah, sehingga
tidak mudah langsung kita TMS-kan saat ini. Tetap kita mengecek by cek data dan surat resmi ya. Jadi kalau dari desa menyatakan bahwa ini memang sudah meninggal, maka kita TMS-kan, sehingga ke depan kita berharap bahwa data pemilih kita itu bisa bisa benar-benar valid ya, valid, sehingga itu sampai berapa menjelang pemilihan untuk updating data itu? Iya. Jadi saat ini sampai dengan penetapan DPT ya. DPT. Jadi saat ini kan masih proses DPB. Setelah proses DPB nanti akan turun DP4 dari KPU RI. Kemudian Sorry Bu, DPB apa tuh? Daftar pemilih data pemilih berkelanjutan. Oke. Daftar pemilih berkelanjutan. DPB ya, daftar DPB. pemilih berkelanjutan. Oke. Jadi itu akan menjadi setelah itu nantinya turun DP4 potensial data yang terbaru untuk dicek kembali. Setelah itu baru diturunkan untuk melalui Pantade ya, dicek di lapangan. Verifikasi lah. Ya, setelah itu baru nanti disusun kembali menjadi DPT. Kalau bicara tingkat partisipasi 2020 juga, itu berapa persen tuh untuk Bulungan? Jadi kalau kita di 2019 itu termasuk tinggi ya. Kita mencapai Pilpres kita tuh mencapai 83% kalau nggak salah. 80-83% itu kita persentase partisipasi pemilih kita. Di 2020 kemarin karena pandemi dan kita sebenarnya sangat masif ya terkait pandemi kemarin itu, kita sudah siapkan berbagai macam antisipasi, tapi kita juga harus tahu bahwa pada saat itu juga 1 hari sebelum hari pemungutan suara bupati kita kan almarhum. Pada saat itu meninggal pada saat 1 hari sebelum hari H. Nah itu otomatis sangat memukul, dan itu karena corona kan waktu itu. Nah sehingga orang untuk datang ke TPS juga masih ragu-ragu, tinggi-tingginya COVID saat itu. Kemudian selain itu juga faktor cuaca, di beberapa wilayah itu hujan, sehingga partisipasi kita tidak mencapai target yang kita harapkan. Oleh sana hanya sekitar 73% ya. Tapi udah lumayan juga. 73% partisipasi kita saat itu. Ya berada di angka 70. Dan harapan kita di 2024 minimal lah bisa sama di 2019 atau bisa mencapai 85%. Itu sudah luar biasa. Nah, caranya bagaimana? Ya mudah-mudahan kita bersama-sama dengan masyarakat lebih masif menyampaikan untuk bisa datang ke TPS di tanggal 14 Februari. Artinya sebenarnya kan bukan hanya tugasnya KPU juga. Bukan hanya tugas masyarakat, termasuk caleg-caleg itu. Karena yang punya potensi untuk mendapatkan suara besar kan caleg-caleg itu. Nah, kita kalau bicara soal petugas PPS yang dulu gitu lah, mungkin kan banyak kejadian-kejadian yang sakit, meninggal dan sebagainya. 2019. Betul. Nah, antisipasi itu seperti apakah lebih selektif atau mungkin ada kriteria lain yang untuk menjadi petugas nanti? Jadi kalau 2019 itu memang itu selalu kita dikaitkan dengan kejadian banyak yang meninggal ya, karena beban kerja yang luar biasa juga. Beban kerja, padahal hitungannya itu setiap kalau 2019 itu satu TPS itu maksimal 300. Jadi hitungan 5 kotak itu 1.500 kalau full. Tapi persoalannya terlalu banyak formulir yang diisi, kemudian perhitungannya sangat panjang. Karena 5 kotak tadi, sehingga mengakibatkan banyak yang kelelahan. Pada akhirnya muncullah macam-macam ini. Dan di 2020 itu sudah diantisipasi oleh KPU RI dengan cara membatasi umur. Membatasi umur sehingga yang di bawah 50 tahun itu sudah tidak bisa, di atas ya, di atas 50 tahun ya, resiko itu sudah tidak bisa mendaftar untuk menjadi anggota KPPS. Nah,
Kalau di 2024 seperti apa, mungkin juga akan sama dengan di 2020, tetapi untuk lebih clear-nya kita tunggu regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI terkait penerimaan badan ad hoc. Apakah umurnya nanti dibatasi sampai berapa, itu nanti kita tunggu. Karena kan masih digodok nih di KPU RI, tapi kemungkinan pasti ada dengan batasan umur. Artinya mungkin KPU Bulungan khususnya mungkin ada kebijakan yang tadi Bu, mungkin karena medannya cukup berat juga. Artinya kan bahwa kenapa enggak misalkan ya batasan usia anak-anak muda lah, kita juga perlu ngajak lah anak-anak muda, kenapa enggak jadi petugas. Jadi dengan ini gayung sambut nih sebenarnya. Jadi melalui Desa Peduli Pemilihan itu kita punya kader. Jadi KPU punya kader. Nah, itulah yang nanti diharapkan bisa menjadi petugas KPPS, sehingga mereka lebih memahami bagaimana teknisnya, karena sejak awal kita udah nge-share nih, kita udah bimbing, kita udah berikan edukasi kepada mereka untuk bisa mereka menyampaikan ke masyarakat. Jadi Desa Peduli Pemilihan itu kita punya kader ya, kita punya kader, kita punya relawan terkait untuk bisa mensosialisasikan ke masyarakat untuk pemilu tahun 2024. Nah, harapan kita kader itu yang nantinya bisa menjadi petugas KPPS. Petugas KPPS nantinya. Berapa desa yang peduli itu? Kalau kemarin itu kita ada 8 ya. 8. Ada 8 desa. Berarti per kecamatan 1. Enggak, kalau kemarin itu pilot project aja kerjasama dengan desa-desa. Harapan kita sebenarnya tahun ini bisa semua desa, cuman kan tergantung desanya mau atau tidak. Nah itu. Nah syaratnya apa kalau misalkan jadi desa peduli? Tergantung desanya mau ikut terlibat enggak gitu. Nah tapi ini mungkin kedepannya kita akan mengirimkan surat lagi ke desa-desa yang belum kita masuk menjadi kader atau menjadi desa peduli pemilihan. Selain itu medan yang bisa kita jangkau lah, karena kita juga terbentur biaya dan sebagainya. Jadi medan yang kita bisa jangkau, selama desa itu mau welcome, kita pasti sampai ke sana nantinya. Minimal mereka menyiapkan kadernya. Dan satu hal yang perlu diketahui bahwa kader itu tidak berafiliasi dengan partai politik. Harus independen ya. Independen. Nah kalau kita bicara tadi Medan Bulungan yang meskipun dibanding yang lainnya mungkin lebih yang lainnya, tapi kan pengalaman Bu Suryani yang tahun pemilu sebelumnya seperti apa Bu? Termasuk antisipasinya? Logistik dan sebagainya. Oke. Jadi kalau kita dibanding Nunukan, Malino, saya pikir kita masih mudah karena semua terjangkau. Jadi antisipasi kita kemarin di 2019 itu kejadian 2019 tidak terulang di kejadian 2020. Maka di 2020 itu saya dengan teman-teman itu sebelum perhitungan masuk ke logistik, sosialisasi kita harus sampai ke desa terjauh. Jadi kemarin kita ngecek sambil sebenarnya ngecek berapa biaya yang dikeluarkan transportasinya dan sebagainya. Tapi masih jalur darat ya atau speed? Ada yang speed. Jadi kita ada yang speed, ada yang darat. Kemudian kita sampai ke desa terluar, desa yang terjauh ya, khususnya kayak di Peso. Jadi, nah teman-teman badan ad hoc itu atau teman-teman kita itu tidak lagi, oh begini ceritanya Bu, begini ceritanya, enggak. Kita sampai ke desa Berun ya kemarin ya, bukan Berun, ke salah satu komunitas Punan, kita sampai di sana untuk sosialisasi coklit, dan kita tahu untuk sampai ke sana jumlah pemilihnya sekian, kemudian sampai ke sana harus naik apa dan sebagainya, itu kita sudah telusuri. Berapa Bu yang paling jauh dan paling susah itu biaya dari sisi operasional gitu? Kalau yang tidak ada yang sulit sih sebenarnya, tidak ada yang sulit untuk terjangkau. Tapi kan darat dulu, kemudian naik speed dulu, darat lagi gitu. Enggak tergantung manajemennya, enggak sulit sebenarnya. Jadi kita harus bisa manajemen itu. Jadi kalau contohnya kita Pesok ya. Nah, kalau di Pesok itu kan ada beberapa desa. Nah, sampai ke Longyin dan Longbang itu kan Longyin ya, paling jauh Longyin itu dari Pesok harus sudah naik ke Tinting lagi. Nah, kita harus bisa persiapkan berapa TPS di sana, terus berapa ke Tinting yang harus dibutuhkan, terus jaraknya berapa jam. Kemudian antisipasi hujan seperti apa. Nah, itu kita nyusun bagaimana logistik itu kita distribusikan hari apa. Oh, artinya
ada time schedule misalnya berangkat hari kapan dan sebagainya. Iya, harus jadi dulu ya. harus di schedule memang direncanakan Iya. dan harus sudah siap semuanya. Kemudian biayanya juga seperti apa itu sudah kita persiapkan dengan matang, direncanakan jauh sebelumnya. Termasuk kalau yang daerah misalnya Tanjung Palas Barat. Tanjung Palas Barat itu ada darat, ada speed. Nah, jadi ada yang darat, ada yang speed kita masukkan karena ada desa di seberang. Sehingga yang darat tetap lewat darat, yang ininya langsung masuk ke sini. Dan itu memang di-planningkan dengan PPK-nya. Untuk biaya operasional itu kita mengajukan dulu atau udah ada dari pusat? Kalau yang untuk pilkada kan kita rencanakan melalui anggaran. Kalau yang dari pusat kemarin itu sudah kita ajukan juga ke pusat, mereka juga berdasarkan minta perhitungan tadi ya? Berdasarkan perhitungan kita kemarin, kemudian tentu berbeda. Iya, makanya itu. Berbedanya apa? Kotak suara. Betul. Berapa jumlah kotak suara yang ada. Jadi makin besar. Kalau dia masih sama misalnya dengan 5 pemilihan, tidak ada penyederhanaan surat suara, berarti tetap dengan 5 kotak. Otomatis dengan 5 kotak maka jumlah volumenya akan semakin besar. Sehingga kan sarana transportasinya harus tambah. Akan bertambah. Jadi itu sudah kita perhitungkan semua, termasuk TPS-nya. Ya, makanya apakah biaya operasional itu kan tetap pengajuan dari daerah. Jangan sampai di Jawa disamakan dengan di Kalimantan, itu yang di Papua. Terjadi. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi kalau di pemilu. Tapi mudah-mudahan di 2024 ini ada perubahan karena perencanaan itu dari bawah, sehingga kita ngajukan ke KPU RI berapa sih kebutuhan kita, dan mereka juga sudah bisa menghitung. Tapi memang kadang-kala standarisasinya itu disamakan dengan di daerah yang dengan kondisi geografis yang sebenarnya tidak sama dengan kita. Jadi kalau di logistik kita sendiri sebenarnya yang penting itu time schedule kita itu clear. Nah, itu kemudian kapan surat suara datang, bagaimana sistemnya, dan saya pikir KPU RI sekarang sudah lebih simple ya dengan lelang dan dengan sistem lelang, dengan sistem e-katalog untuk semua pengadaan itu akan memudahkan kita, tinggal bagaimana nanti eksekusinya. Oke Bu, nah sekarang kita bicara agak sedikit serius nih soal misalkan jumlah kursi dan dapil yang mungkin banyak yang tanya-tanya nih. Kira-kira 2024 apakah tetap dapilnya termasuk jumlah kursinya, Bu? Ya, jadi itu ini kan belum masuk ke tahapan itu ya. Tapi kalau untuk jumlah kursi pasti tetap sama. Karena jumlah penduduk kita masih berada di kisaran 150-an lebih ya. Jadi kalau yang di 150 sampai 200 itu berada di kursi 25. Nah, berarti kita kalau belum lewat 200 masih 25. Masih tetap 25 kursi itu udah final ya. Udah final. Karena aturan seperti itu. Ya, tinggal dapil ya. Bagaimana dapil? Nah, dapil saat 2019 ini kan dapilnya ada 3 dapil ya. Dapil 1, 2, 3. Dapil 1 itu Tanjung Selor dan Tanjung Palas Timur, kemudian dapil 2 Tanjung Palas Barat, Pesok Ilir, kemudian dapil 3 itu Bunyu, Sekatak, kemudian Tengah dan Utara. Nah itu bagaimana perhitungan apakah dapil akan berubah atau tidak? Jadi ada mekanismenya. Jadi tidak bisa kita KPU mengatakan berubah, tidak bisa. Karena yang menetapkan dapil itu adalah KPU RI. Tetapi melalui prosedur atau melalui proses di mana dapil itu harus memenuhi 7 prinsip. 7 prinsip yang sudah diatur. Di antaranya misalnya dia tidak boleh salah satu daerah itu dilingkah ya. Misalnya kalau kita mau gabungkan dapil nih Timur dengan Pesok, kan dia melewati satu dapil nih. Nah, satu wilayah itu tidak boleh. Jadi kohesivitas ya, wilayah, kemudian jumlah penduduk juga memungkinkan bertambah atau tidak. Kemudian geografis gitu, misalkan karena Pulau Bunyu kan ada usulan misalkan kenapa nggak Pulau Bunyu satu dapil? Nah dia gitu. ada minimal dan maksimal. Jadi satu dapil itu minimal 3 ya, minimal 3.
atau maksimal 12. Nah, itu tergantung jumlah penduduk. Nah, sebenarnya kita harapannya Bunyu bisa berdiri sendiri. Tetapi ternyata setelah dihitung dengan jumlah penduduknya, dia tidak bisa mencapai 3. Mencapai 3 kursi. Sehingga otomatis dia harus bergabung dengan daerah lain. Jadi kalau tadi dia bisa berdiri, dia minimal dapat 3 kursi saja, itu kita kasih berdiri sendiri karena dia secara geografis kan berdiri, memungkinkan. Tapi kan karena ada prinsip yang tidak terpenuhi, maka tidak bisa. Setelah itu nanti kita ngajukan, melihat 7 prinsip, kemudian digodok dengan jumlah penduduk yang ada, kemudian setelah itu kita sampaikan kepada publik ya, melalui diskusi ya. Kemudian kita juga menyampaikan ke stakeholder bahwa perhitungan dapilnya seperti ini ke DPR. Setelah itu nanti aspirasi dari masyarakat itu kita terima, kemudian nanti kita ajukan minimal 3 kemungkinan dapil ke KPU RI, nanti yang menentukan KPU RI. Nah, gitu. Itulah Tribuner, cukup panjang sebenarnya, tapi kira-kira nanti kita next ada diskusi lagi Bu Lili Suryani. Nah, mungkin terakhir silakan disampaikan harapan dan kira-kira yang imbauan kepada masyarakat, terutama bagaimana menghadapi pemilu 2024 itu. Jadi harapan kami masyarakat Kabupaten Bulungan bisa lebih cerdas dalam memilih nantinya. Kemudian yang terpenting adalah mengecek data diri melalui Lindungi Hakmu, Lindungi Hakku ya, Lindungi Hakmu mobile, untuk mengetahui apakah masyarakat terdaftar atau tidak di DPT atau DPB nantinya, sehingga secara masif kita bisa mendaftar langsung ke KPU RI, ke KPU, ataupun mendaftar secara online jika diketahui datanya tidak terdaftar. Kemudian yang terpenting adalah ayo kita ciptakan pemilu yang damai untuk Indonesia dan untuk Kabupaten Bulungan. Iya, itulah Tribuner. Jadi silakan masyarakat yang merasa mungkin belum terdaftar, atau mungkin ada adik kita yang SMP, SMA yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang nanti insya Allah di 2024 menjadi pemilih pemula, aktif kembali. Istilahnya tadi kita harus menciptakan pemilu yang berkualitas, menghasilkan pemimpin ataupun wakil-wakil kita yang berkualitas juga. Terima kasih Bu Lili Suryani, Ketua KPU Kabupaten Bulungan, atas waktunya. Sama-sama. Kita akan nanti diskusi lagi karena masih panjang 2024, masih ada 2-3 tahunan, tapi waktu tidak nggak terasa juga. Nggak terasa. Meskipun 2-3 tahun hari-hari ternyata udah 2023, entah lagi 2024. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.